akan menjelaskan materi mengenai akuntansi murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Di sini bedanya akad murabahah, si pembeli dapat mengetahui berapa banyak harga pokok barang tersebut ketika si penjual memperolehnya. Intinya adalah di dalam murabahah ini si penjual memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. 3 landasan pokok dari akuntansi murabahah. Yang pertama, pengertian akad murabahah. Yang kedua, jenis akad murabahah. Yang ketiga, dasar hukum. Rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek jual beli. Yang ketiga, ijab kabul. Pelaku. Ada 3 hal yang menjadi ketentuan dari pelaku transaksi murabahah. Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Yang kedua, cakap hukum, berakal dan dapat membedakan. Yang ketiga, akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Ketentuan untuk objek jual beli. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli. Yang keenam, barang dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Yang kedelapan, barang secara fisik dan ada di tangan penjual. Ketentuan terkait dengan ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Ijab qabul ini adalah ekspresi saling ridho antara penjual dan pembeli baik secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara modern seperti saat ini. Jenis-jenis murabahah. Ada 2 jenis murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Artinya, si pembeli memesan terlebih dahulu sebelum memperoleh barangnya, melihat barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Si pembeli melakukan akad murabahah dengan penjual, kemudian si penjual memberikan barangnya, dan terakhir si pembeli melakukan pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Akuntansi untuk penjual. Ada beberapa transaksi yang dapat kita urutkan dari akuntansi penjual ini. Yang pertama, pengakuan aset ketika si penjual ini membeli aset. Yang kedua, pencatatan ketika penurunan nilai aset. Yang ketiga, pencatatan ketika penjual memperoleh diskon, baik itu diskon ketika sebelum akad murabahah ataupun setelah akad murabahah. Yang keempat, pengembalian diskon. Yang kelima, penjualan aset. Yang keenam, pengakuan dari pendapatan margin. Yang ketujuh, penyajian. Yang kedelapan, potongan pelunasan. Yang kesembilan, denda. Yang kesepuluh, pengakuan dan pengukuran uang muka. Yang kesebelas, penyajian. Yang kedua belas, pengungkapan. Pengakuan aset. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Ketika memperoleh aset murabahah, maka diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Misalkan, aset murabahah diperoleh secara tunai atau kredit 10 juta, maka jurnalnya adalah aset murabahah pada kas atau utang. Penurunan nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai aset sebelum diserahkan ke pembeli, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Misalkan, terjadi penurunan nilai wajar sebesar 500.000 untuk pesanan mengikat, maka jurnalnya adalah beban penurunan nilai pada aset murabahah. Jadi, ketika pesanan itu mengikat, maka jurnalnya adalah diakui dengan penambahan beban penurunan nilai aset murabahah menjadi berkurang. Sedangkan untuk pesanan tidak mengikat atau tanpa pesanan, jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai pada aset murabahah.
Diskon setelah akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, bisa jadi diskon setelah akad, diskonnya itu disepakati sebagai haknya pembeli. Yang kedua, bisa jadi diskon diperoleh oleh penjual, tetapi diskonnya tersebut diperoleh setelah akad. Yang ketiga, bisa jadi kalau setelah akad itu tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi hak penjual. Pengembalian diskon, misalkan mendapatkan diskon 5% dari pembelian tunai aset murabahah. Kalau dilakukan pembayaran kepada beberapa pembeli, maka jurnalnya adalah utang pada pembeli pada kas. Penjualan aset murabahah. Contoh, aset murabahah yang diperoleh dengan harga 10 juta disepakati untuk dijual secara tunai atau dibayar tangguh senilai Rp 12 juta. Jurnal etika A. Pembayaran dalam satu periode. B. Pembayaran melebihi satu periode. Kalau dalam satu periode, maka jurnalnya kas atau piutang murabahah terdapat aset murabahah dan pendapatan margin murabahah. Kalau penjualan antara akad murabahah ini cash, maka di sini cash, tapi kalau akad murabahahnya itu tangguh, maka diakui sebagai piutang murabahah. Aset murabahahnya berkurang, pendapatan margin murabahahnya bertambah. Pengakuan keuntungan dan pendapatan murabahah. Contohnya, harga perolehan aset Rp 10 juta, keuntungan yang disepakati adalah 2 juta atau 20%. Pembayaran 3 kali yaitu 6 juta, 4 juta, dan terakhir 2 juta. Jurnal ketika menerima angsuran yang pertama, kas bertambah 6 juta, piutang murabahah berkurang 10 juta, margin murabahah tangguhan bertambah 1 juta, pendapatan margin murabahah berkurang 1 juta. Penyajian, contohnya seperti total piutang murabahah Rp 6 juta, perkiraan piutang tak tertagih adalah 1%. Bagaimana jurnal penyisihannya? Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih di debit, penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Potongan pelunasan. Seperti contoh, pembeli melunasi lebih cepat piutangnya, yaitu di periode ketiga, saat saldo piutang murabahahnya Rp 2 juta, margin murabahah tangguh Rp 333.000, sehingga dibeli potongan Rp 100.000. Maka, jurnalnya adalah saat mengakui potongan pelunasan margin murabahah tangguh pada piutang murabahah, jadi piutang murabahahnya berkurang. Pada saat menerima pelunasan, jurnal kasnya bertambah sebesar 1.900.000. Piutang murabahah berkurang 1.900.000. Margin murabahah tangguhan berkurang Rp233.000. Pendapatan margin murabahah bertambah. Denda. Kedua belah pihak sepakat bahwa jika pembeli terlambat membayar angsuran, ada denda sebesar 1.000 per hari pada angsuran kedua. Pembeli terlambat membayar 2 hari, maka jurnalnya kas di debit, dana kebajikan atau pendapatan denda di kredit. Pengakuan dan pengukuran uang muka. Harga perolehan aset murabahah Rp 11 juta disepakati penjual secara tangguh dengan nilai Rp 13 juta. Selama 12 kali pembayaran dengan uang muka Rp 1 juta, maka jurnalnya penerimaan uang muka yaitu kas di debit, uang lain atau uang muka murabahah di kredit. Ketika akad jadi dilaksanakan, maka piutang di debit, aset murabahah di kredit, margin murabahah tangguh di kredit, utang lain atau utang muka murabahah di debit, piutang murabahah di kredit. Penyajian. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Pengungkapan. Yang pertama, harga perolehan aset murabahah. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai PSAK 101.
Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, perolehan aset. Aset murabahah dengan nilai Rp 10 juta disepakati untuk dibeli secara tangguh dengan nilai Rp 12 juta. Cicilan 12 kali tanpa uang muka. Maka jurnalnya aset dan beban murabahah tangguhan pada utang murabahah. Pelunasan. Harga perolehan aset Rp 10 juta, keuntungan yang disepakati adalah 2 juta atau 20%. Pembayaran 3 kali yaitu 6 juta, 4 juta, dan terakhir 2 juta. Jurnalnya yaitu utang murabahahnya berkurang 6 juta, kasnya berkurang 6 juta, beban murabahah bertambah 1 juta, beban murabahah tangguhan berkurang 1 juta. Yang ketiga yaitu diskon atas pembelian barang senilai Rp 10 juta dan dibayar tunai, diperoleh diskon 5%. Jurnalnya kas pada beban murabahah tanggungan sebesar Rp500.000. Yang keempat, pelunasan hutang. Pembeli melunasi lebih cepat piutangnya, yaitu di periode ketiga. Saat saldo piutang murabahah Rp 2 juta, margin murabahah tangguh Rp333.000, sehingga diberi potongan Rp 100.000. Maka jurnalnya yaitu utang murabahah pada beban murabahah tangguhan sebesar Rp100.000, utang murabahah, beban murabahah pada kas, dan beban murabahah tangguhan sebesar nilai yang tercatat, maka utangnya berkurang Rp1.900.000, kas berkurang Rp1.900.000. Yang kelima yaitu denda. Kedua belah pihak sepakat bahwa jika pembeli terlambat membayar angsuran, ada denda sebesar Rp1.000 per hari. Pada angsuran kedua, pembeli terlambat membayar 2 hari. Jurnal kerugian atas denda bertambah, kas atau utang berkurang. Yang keenam, uang muka. Harga perolehan aset murabahah Rp 10 juta disepakati penjualan secara tangguh dengan nilai Rp 12 juta selama 12 kali pembayaran. Dengan uang muka 1 juta, jurnal uang muka berkurang, kas juga berkurang. Yang ketujuh, penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Yang kesembilan, pengungkapan. Yang pertama, harga perolehan aset murabahah. Yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai PSAK 101. Baiklah, mungkin itu saja penyajian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.